Firman-Mu menegur aku, menyadarkan aku untuk tidak membuang waktu dan kesempatan yang Tuhan sudah beri dalam hidupku dengan sia-sia. Terima kasih Tuhan, Kau masih memberiku anugerah hidup. Biarkan di sisa hidupku ini aku berjanji akan mempergunakan sebaik-baiknya untuk menebus kembali semua waktu dan kesempatan yang telah dengan sengaja kubuang dengan sia-sia. Saya beri waktu Anda 1 menit ketika Anda tadi bilang berjanji dan telah membuang kesia-siaan. Saya yakin Roh Kudus sudah mulai menjamah hatimu, mulai berdamai, mulai beritahu, minta ampun, ngomong satu persatu di hadapan Tuhan. Mulai akui Tuhan, ampuni aku. Dulu aku begini, dulu aku begitu. Bereskan, ini waktunya. Dia membalut luka hatimu, dia membeban hatimu saat ini. Oh, saya rasakan kasih Tuhan ada di tempat ini. Dia akan menjamahmu satu persatu. Luka-lukamu akan dibalut. Dan Tuhan katakan tidak ada yang terlambat. Selama aku masih berkenan atas hidupmu di Goshen ini, aku masih mencari hati-hati orang yang mau melekat kepadaku, yang mencintai hadiratmu. Inilah kairos yang sebentar lagi akan dicurahkan. Tidak ada lagi tuduhan, tidak ada lagi intimidasi. Semua dilayangkan masuk hadirat Tuhan. Dan Tuhan tidak lagi mengingat dosa-dosa. Semua sudah dibuang ke tubing laut. Saya rasakan ada seorang ibu yang menyesal sekali. Saya hanya rasakan beban yang begitu berat di hati Anda. Saya nggak tahu apa. Tapi karena ada penyesalan yang besar, Anda sering ngomong begini dalam hidupmu. Tuhan, kalau waktu boleh diputar, Tuhan, seandainya waktu itu aku ada, saya nggak tahu apa ini. Tapi saya merasakan Tuhan begitu. Aku merasakan kesedihan hatimu. Tuhan mau katakan, bangkitlah, bangkitlah anakku. Tidak ada yang terlambat di hadapanku. Sekalipun kau merasa terlambat di hadapanku, waktu bukanlah waktu. Waktu bukanlah waktu. Kesempatanku kucurahkan sekali lagi atas kehidupanmu. Pergunakan dengan baik. Aku Allah yang menyertai hidup. Aku Allah yang memegang tangan kananmu dengan kekuatan yang baru. Aku menyertaimu. Jangan takut, jangan gentar hati. Andalkan aku di setiap jalan-jalan hidup. Terima kasih Tuhan Yesus atas jamahan kasih-Mu. Kurasakan pemulihan, mujizat pertolongan Tuhan di dalam hidupku. Sekarang angkat tanganmu lebih tinggi Bapak Ibu Saudara. Pejamkan matamu. Kita minta bersama-sama Roh Kudus dicurahkan. Karena kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Ketika Yesus naik ke surga, Dia berkata kepada murid-muridnya, jangan pergi kemana-mana. Nantikan aku di loteng Yerusalem. 10 hari kemudian Roh Kudus dicurahkan. Terbuka hati kami sehingga Roh Kudus turun atas mereka. Lidah-lidah api itu turun atas kehidupan orang-orang percaya. Demikian juga atas jemaat yang di Goshen. Roh Kudus akan dicurahkan. Karunia-karunia Roh yang baru ditambah-tambahkan.
ke depan yang ada sakit penyakit secara fisik atau jasmani, boleh angkat tangan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Yang sakit maju ke depan, yang tidak ada kelemahan sakit boleh duduk. Yang sakit angkat tangan. Saya minta tim dari The Wonderful Counselor Ministry bisa menanyakan satu persatu. Mumpung kairos Tuhan ada di tempat ini, tanya mereka satu persatu dan usir setiap sakitnya itu pergi demi nama Yesus. Biar mujizat kesembuhan juga dilimpahkan, dicurahkan atas kehidupan ibu. Lena bisa menghadap ke depan, tanya satu persatu dan didoakan. Mungkin Pak Joel bisa doakan Bapak ini. Ya, ibu sakit kaki, ibu sakit lambung, ibu. Oh, gula dan nggak bisa duduk lama. Ada bagian yang sakit. Oke. Ibu pinggang. Oke, saya sudah makan semuanya. Ya, ibu angkat tangan dan pejamkan mata ya. Sudah ada yang mendoakan, saya doakan secara umum untuk semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, waktu kairos Tuhan, hamba tahu kau datang dan mengadakan mujizat kesembuhan, membuat gereja ini dibangkitkan, percaya pada kuasa pekerjaan Tuhan di akhir zaman. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Ketika iman mereka dibangkitkan, sakit penyakit pergi demi nama Yesus. Aku mulai perintahkan setiap sakit penyakit yang ada di kaki, yang membuat kakimu sakit, sakit peradangan sendi, sakit peradangan otot, sakit lambung, sakit makronis, sakit kuda, sakit di bagian tulang-tulang belakang dan tulang belakang, sakit di bagian pinggang. Di dalam nama Tuhan Yesus, oleh kuasa darah Yesus, oleh kuasa biru Yesus, sakit itu pergi dan jangan kembali lagi. Oleh kuasa otoritas Yesus, oleh kuasa otoritas darah Yesus, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi demi nama Yesus. Mujizat menyatakan, karunia kami kesembuhan dinyatakan atas gereja tempat ini. Dalam nama Yesus, aku sembuh, aku pulih. Amin. Nah, sekarang kalau udah amin, mulai ngecek. Ibu tadi keluhannya apa? Sakit lambung. Nah, kalau sakit lambung hanya ibu yang bisa merasakannya. Kalau tadi di tengah ibadah lambungnya kumat, ibu rasanya perih banget. Ketika didoakan sekali ini, kan baru sekali didoakan, rasanya bagaimana? Coba ibu lihat ke sana biar jadi kesaksian ya. Tolong dikasih mic, Pak Ustadz. Ibu tolong jujur ya, tolong ibu jujur, nggak usah sungkan. Kalau belum sembuh bilang nggak sembuh, bilang belum sembuh. Tugas hamba Tuhan mendoakan lagi sampai ada disembuhkan ya. Silakan ibu, namanya siapa? Jangan turun dulu ya. Sakitnya tadi seperti apa? Ketika didoakan seperti apa? Ibu ini dulu, nama dan kesaksian sebentar. Saya atas nama Angel. Dari saya kesini ya pusing, yang mual, perut tidak perih. Saya tadi masih ada juga, saya baru di press scan, pusing tapi puji Tuhan sekarang enakan. Haleluya. Ibu, kalau enakan itu kan jemaat pasti bingung ya. Pakai skala ya, 1 sampai 10. Tadinya tuh sakit misalnya 5. Setelah didoakan, kalau ibu bilang enakan itu kalau makin mendekati 10 berarti kesembuhannya sempurna. Nah, tadi kondisinya berapa? Sekarang jadi berapa? Sekarang sehat lah, sehat. 1 sampai 10 Amin. berapa, Bu? 7, 6, 8, 9. Ibu yang bisa merasakannya ya. Sekarang ada rasa apa sembuh total. Oh, sembuh total. Oh, puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Ibu silakan dulu, sembuh total. Silakan Lena, ibu ini disaksikan sebentar. Terima kasih buat Tuhan Yesus ya. Semenjak kita dapat kabar dan ada KKR di sini dari Bapak Pendeta Adi Pradam, saya kepingin selama udah hampir berapa bulan ya Dek? Sudah cukup lama sebenarnya. Kaki saya ini berat sebelah.
saat kalau aku bangun pagi, nggak bisa langsung jalan, harus duduk dulu sebentar baru bisa aku gerakkan. Tapi pada saat ini Yesus luar biasa. Buat hamba Tuhan, saya percaya dengan jamaah Tuhan mujizat terjadi di tempat ini. Amin. Dengan jamaah Tuhan juga, kaki kanan saya memang penderitaannya saya alami sudah cukup kurang lebih dari 1 tahun ya. Saya merasakan berat ini kaki, dan kalau saya gini-gini, saya sampai begini-begini. Puji Tuhan saya bisa, dan tadinya saya nggak bisa bro. Oh, sekarang bisa Bu. Wah, puji Tuhan. Puji Tuhan. Dan dengan jamaah hamba Tuhan, saya percaya dengan melalui hamba Tuhan di sini, Tuhan Yesus sungguh sangat luar biasa. Saya sudah Amin. merasakan keringanan di kaki kanan saya, dan saya percaya dengan kesembuhan total kaki saya akan sembuh pulih kembali Amin. dengan sempurna. Haleluya. Ibu, saya doakan sekali lagi ya. Saya doakan buat ibu sekali lagi, Tuhan menjamah kakimu ibu saat ini. Tuhan memakai kakimu untuk berjalan menjangkau jiwa, membawa jiwa bagi kemuliaannya. Ibu akan dipakai Tuhan pergi tempat Roh Kudus akan mendorongmu untuk pergi bersaksi. Haleluya. Bukan dengan kuat gagahmu, dengan kuat gagah Roh Kudus. Amin. Biarlah di sisa waktu hidupmu ini, Jesus. kau menggunakan waktu dengan Glory. bertanggung jawab. Ya Kakimu akan Yesus. pulih sempurna. Saya mau Karena Tuhan memakai kakimu untuk Saya berjalan mau Tuhan mencari Yesus jiwa. menjadi pelayan. Dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Menjamah, mengurangi Haleluya. sembuh demi nama Yesus. Amin. Amin. Silakan Terima kasih. Ibu. Tadi diabetes belakang buat duduk sakit. Nah sekarang ibu yang bisa merasakan, bisa lihat ke jemaat, disaksikan. Kalau belum sembuh, bilang belum sembuh supaya kami doakan sekali lagi ibu. Semoga Tuhan menjamah ya. Terima kasihlah buat Bapak dan Kakak Erusi. Kalau perasaan saya masih biasa Pak. Biasa? Ya, Oke. semoga nanti disembuhkan Tuhan dijamah. Oh, jangan semoga dan nanti bu, hari ini kita harus doa lagi. Iya Pak, masih biasa. Biasa-biasa, ibu jujur, kita beri tepuk tangan buat ibu ini. Haleluya. Tolong mic-nya diambil, kita doakan sekali lagi. Kenapa doa kesembuhan itu nggak bisa paksa Tuhan sekali doa harus sembuh? Karena itu kedaulatan Tuhan. Hamba Tuhan hanya diperintahkan pergi beritakan Injil dan sembuhkan yang sakit. Yang nyembuhin sama Tuhan Yesus. Tapi kita melangkah dengan iman dan ketaatan. Nah ibu ini kalau belum sembuh, ada bagian kedaulatan Allah, rahasia yang kita tidak mengerti. Tetapi Tuhan mengajarkan kalau ketok pintu nggak cuma sekali. Maka Tuhan bilang carilah, ketoklah. Ya, jadi ibu ini kita doakan sekali lagi. Sekarang ibu tolong lihat saya, tangan kanan ibu taruh di bagian yang ibu rasa paling sakit, ya. Dan ibu, ya, bagian yang sakit ibu tumpangkan tangan kanan ibu. Sudah? Sudah ya bu ya, paham ya? Bagian tubuh yang paling sakit ditumpangin tangan kanan ibu. Sudah ya? Sekarang ibu matanya merem, jangan lihat saya. Fokus mendengarkan doa, mengikuti doa saya, dan ibu percaya bahwa Roh Kudus ada di tempat ini. Ikuti saya berdoa ibu. Tuhan Yesus, ikuti saya berdoa ibu. Tuhan Yesus, aku bersyukur mempunyai Allah yang hidup, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamatku. Telah ku dengar firman-Mu, ku berikan hidupku untuk mengasihi-Mu dan melayani-Mu. Aku percaya Tuhan, dengan kuasa kebangkitan-Mu, dengan kuasa mujizat-Mu, kuasa-Mu tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Mu tetap sama. Kalau yang mati Kau bangkitkan, tidak ada yang sukar bagi-Mu Tuhan untuk menolongku. Ampuni segala dosaku Tuhan. Aku mau bertobat sungguh-sungguh di hadapan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, sakit penyakit yang ada di dalam tubuhku saat ini, sakit gula, dan sakit bagian otot dan sendi yang saat ini kurasakan sangat tidak enak, aku perintahkan di dalam nama Tuhan Yesus, oleh kuasa darah Yesus, bilu-bilu
Yesus menyembuhkan. Dan aku terima dengan iman. Haleluya. Aku sembuh. Amin. Nah, sekarang ibu cek di hadapan jemaat kondisinya bagaimana. Ibu yang ngerti ya, karena saya nggak tahu keluarnya seperti apa. Gimana rasanya ibu? Tadi berdiri ya, kayak ada tegang-tegangnya. Nah, sekarang Suka ada cenut-cenutnya gitu. Sekarang udah nggak cenut-cenut Pak. sudah nggak cenut-cenut, tapi belum enak banget gitu ya. Belum enak di sininya yang gitu. Kalau dulunya Pak, nggak bisa kita tahan sakit. Oke, sekarang doa yang ketiga ya. Ini doa yang terakhir, bukan berarti terus Tuhan gak akan melakukan kesembuhan, enggak. Tapi kita penuh iman. Kita gak paksa Tuhan, tapi kita penuh iman. Kita berusaha mendoakan ibu ini sembuh. Kedaulatan kesembuhan dari tangan Tuhan. Lena, pegang ibu ini sambil nanti didoakan, sambil disuruh jongkok berdiri ya. 3 kali sambil kamu doakan nanti dilihat. Sambil saya melayani ibu ini. Ibu gimana, sudah sembuh? Di bagian minggu. Oke ya, satu doa saya lagi yang bisa dalam nama Tuhan Yesus kami sebutkan dengan sakit. Dalam nama Tuhan Yesus diberitakan sakit otot, sakit sendi yang ada di bagian tubuh, saraf kejepit diberitakan kau pergi. Dalam nama Tuhan Yesus di sana sembahyang milik Bapak Suci Roh Kudus. Persempatan hidup melayani Tuhan Yesus. Dikit lagi. Jadi kalau tadi itu misalnya berapa ya, baru enak 7, sekarang 8 ya. Jadi 8,5. Oh, berarti kurang dikit lagi. Lena, ibu ini didoakan dengan cara yang sama ya. Sudah mendingan, kurang dikit lagi. Ya nggak apa-apa, dia maunya harus sembuh sempurna. Ya karena misteri kedaulatan Tuhan itu kita tidak bisa paksa ya. Ada maksud Tuhan supaya kita bersekutu dalam doa. Nanti orang-orang yang pernah mengalami sakit didoakan sembuh, dia akan punya gairah untuk menjangkau jiwa yang sakit dan didoakan. Ya. Jadi ibu ini diajak berdoa kayak tadi, dan ibu ini diajak untuk juga mencoba mendoakan orang sakit. Ya, nanti kita lihat hasilnya. Bapak gimana? Mata sebelah kiri. Oh, yang kiri nggak lihat sama sekali. Oh, kayak bayang-bayang gitu. Yang kiri aja ya. Kalau saya di sini, ini akan dapat bisa lihat. Yang nggak bisa dilihat apa? Oh, pokoknya sampai ngerasain ada kayak kurang-kurang gitu. Kabur gitu aja. Pokoknya buat lihat nggak enak ya. Khusus kiri saja. Oke Pak. Bapak pegang tangan kanan, taruh di mata kiri. Ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, aku perintahkan saat ini semua sakit mata yang membuat penglihatanku tidak bisa melihat dengan terang. Minta terang Kristus saat ini menjamah mata. Dalam mujizat Tuhan nyata, jiwaku percaya tidak bisa pakai mataku untuk memandang tuanya jiwa-jiwa yang ada di sekeliling. Aku berjanji ketika aku menerima mujizat kesembuhan, aku mau pergi menyatakan kasih dan kuasa kepada jiwa-jiwa yang belum mengenal. Dalam nama Tuhan Yesus, aku terima kesembuhan, mujizat kau nyatakan atas ini. Aku percaya Tuhan, aku telah sembuh. Aku percaya Tuhan, aku telah sembuh. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesembuhan yang telah kau beri di dalam nama Tuhan Yesus.
Amin. Karena susah matanya pelan-pelan dilihat perbedaannya seperti apa Pak, karena Bapak yang paling tahu. Coba ada berjemaah Pak, biar jemaahnya tahu. Di mana kondisi kunang-kunangnya masih sama atau berkurang sedikit atau berkurang banyak? Jujur aja nggak usah sungkan Pak. Masih, jangan menyerah. Berdoa sekali lagi. Ya, pegang lagi. Gimana itu? Sudah total sembuh. 9,5. Ya sudah, sisakan setengah untuk ibu nanti berikrar melayani pekerjaan Tuhan ya. Amin. Kalau kita sembuh 100%, kita kadang suka lupa. Paulus bilang, dalam duri di dalam daging ini, dalam kelemahanku kuasa Tuhan. Ya, sudah setengah sudah nggak mengganggu. Bapak ini bisa menghadap ke jemaat sambil dipegang mata yang berkunang-kunang tadi. Saya mengundang Lena dan Pak Johat juga ikut tumpangin tangan. Kita satukan iman kita untuk mendoakan Bapak ini sama-sama ya. Bapak ikuti doa kami sekali lagi ya. Tuhan Yesus, ampuni segala dosaku, ampuni segala pelanggaranku. Aku mematahkan, Bapak ikuti doanya ya. Aku mematahkan setiap kutuk, setiap dosa, untuk keturunan 1, keturunan 4 di dalam hidup. Dalam nama Tuhan Yesus, pergi. Yang roh-roh yang bukan daripada Roh Kudus, roh sakit penyakit, khususnya di bagian mata ini, aku perintahkan kau pergi dalam nama Tuhan Yesus. Matamu itu persembahkan untuk melayani itu, untuk bersaksi dan beritakan ini. Dan kau melihat hatiku yang mengalir dari hati yang rindu untuk melayani itu, izinkan aku menerima mujizat zaman ini. Aku ingin menyaksikan kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan, jadi kesaksian yang hidup di dalam hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku percaya Kau menyembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku sembuh. Amin. Coba bagaimana Bapak? Apapun kondisinya, beritahu kepada kita semua supaya kita tahu pekerjaan Tuhan sudah dinyatakan, sedang dinyatakan, belum dinyatakan. Itu kedaulatan Tuhan ya. Jujur saja nggak apa-apa. Kalau belum nggak apa-apa. Belum nggak apa-apa. Oh mendingan. Ini karena sungkan ini. Kalau sungkan jangan Pak, nggak apa-apa Pak. Karena memang tugas menyembuhkan itu Roh Kudus. Kita tugasnya mendoakan. Perintahnya sembuhkan yang sakit. Yang penting kita sudah beriman dan berdoa. Ya Pak ya. Bapak terus bertekun, cari Tuhan. Ya ada proses yang Tuhan mau kerjakan yang saya tidak mengerti. Tapi Tuhan tahu. Oke Pak, Yesus memberkati. Terima kasih Bapak Saudara, terima kasih pada Bapak Pendeta Adi. Tak terasa KKR kita selesai sampai jam 7. Dari mulai jam 4 sampai jam 7 ini 3 jam Bapak Saudara. Semoga Bapak Saudara tetap semangat, tidak menjadi kecewa karena ibadah KKR-nya lama, ya. Dan di kesempatan yang datang kita bisa jumpa kembali. Oh iya, nanti kalau nggak buru-buru pulang akan dibagikan souvenir penyekatan kita dan kita juga pengen bisa foto bareng. Tapi kami mengerti kalau Bapak Saudara buru-buru pulang juga nggak apa-apa karena KKR-nya sudah lama. Tapi kalau mau menyediakan waktu yang kita senang sebagai tamu bisa berfoto bersama Bapak Saudara. Dan nanti tim kami yang bawa HP ini kan suka meliput. Nanti juga minta izin Bapak Saudara akan dimintain kesaksiannya cukup 1 menit saja. Jadi jangan terbeban ya, aduh ngomong apa nih, mengalir aja dari hatimu. Tadi mengalami apa ketika dengar firman, tadi mengalami apa ketika altar call, itu 1 menit, tapi menjadi kesaksian yang indah. Dan kita akan upload di channel YouTube kami. Jadi Anda nanti bisa gunakan sebagai sarana kesaksian dan penginjilan Anda. Mungkin Anda malu, tapi karena pernah bersaksi dan pernah diupload, kirim ke tetangga Anda. Nanti tetangga melihat, wih, ini beneran kamu di Goshen sembuh. Aku mau dong datang ketemu Bapak Pendeta Adi biar juga didoakan ya. Jadi nanti akan ada seperti itu. Terima kasih sekali lagi para pelayan yang sudah